saya lihat itu brosur masih menggunakan nama, tapi dia memberitahu ruangannya dengan cara perabot. Jadi caranya saya hapus dulu, jadi bersih kayak begini. Tak usah kita ambil ini ya, mungkin kita bisa bikin sendiri di di Corelta. Caranya itu lalu disajikan di metafile lagi file, baru ekspor. Kita kasih nama, kalau saya kasih nama notasi, kemudian saya save, saya ambil saja ini yang notasi ini, baru saya save. Jadi terus saya masuk di Corel, kemudian saya import notasi. Kira-kira ya begini kalau saya buat notasinya nih, sudah ada toh? Nah, sudah ada. Dan ukurannya itu jelas dibanding kalau kita jadikan seperti JPEG. Nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan. Tunggu dulu. Saya share kembali ya. Kelihatan nih, saya lihat. Iya, Bu, kelihatan, Bu. Ya, jadi caranya begitu, sama seperti kita bikin DNA. Jadi DNA itu kalau di AutoCAD, jadi kalau di AutoCAD tadi itu jadikan ke metafile, terus metafile itu kau ambil dan kau hapus dulu. Kan kau layout di layout bukan di model. Kau hapus di garis reportnya. Sisakan ukuran saja, keterangan kita hapus juga. Usahakan rapi cara memberikan notasi ya, seperti begini, maksudnya dia rata pinggir semua. Artinya ketika kita bawa ke sini tidak ada notasi yang masuk ke gambar ini. Rata gini. Kalau kita bikin kan dia rata. Nah, jadi kalau sudah itu kita masukkan ke sini, masukkan ke gambar tak. Sementara gitu kalau kita arahkan dia ke sudah dia bentuknya tanda tambah, itu sama dengan not. Kalau kita di AutoCAD. Ibu bisa diulang tadi bagaimana caranya ekspor, Bu, ke anu? Iya, boleh. Saya save dulu kali, kalau kita stop dulu, saya masuk dulu ke AutoCAD. Iya, bertanya tidak kalau kita tidak tahu. Jadi saya save dulu di AutoCAD ya. Jadi di AutoCAD kita bisa lihat AutoCAD kok. Iya, Bu, kelihatan. Kita lihat AutoCAD tuh. Ya. Kan tadinya di sini ada gambar. Di sini tadi di sini adanya gambar toh. Kontrol set dulu dia, kontrol set dulu. Nah, ini tadi kan ada gambar begini. Di AutoCAD, jangan kau hapus di gambar AutoCAD, nanti kau hapus di juga baru kau lupa save. Jadi kau copy saja ke samping ke sini supaya tidak mengganggu gambar AutoCAD. Jangan sampai nanti kau kumpul baru kau hapus pusing lagi. Jadi copy saja dulu ke samping. Nah, terus kopiannya ini yang mau kita jadikan metafile. Nah, hapus gambar denanya. Ini hapus denanya begini. Jadi jangan hapus yang kau sudah layout, kau pikir dulu, karena kalau kau hapus nanti pusing kau lagi, mana lagi dihapus, setengah mati kau sekalakan lagi. Kalau misalnya kau sudah terbiasa di AutoCAD tidak masalah, jika yang kayak begitu hilang tidak masalah. Tapi kalau biasanya kadang-kadang orang baru belajar langsung panik, mana dihapus, apalagi mau dikumpul. Jadi jangan diambil yang sudah fix, kau pikir dulu. Nah, terus kita hapus semua keterangannya, karena di browser itu tidak butuh di keterangan dan dena kamar mandi, tapi dia dibutuhkan adalah layout perabot. Makanya di Denata itu kasih layout perabot. Jadi hapus semua ini yang ukuran ini hapus, dan keterangan ini hapus. Kita sisakan adalah ukuran toh. Kalau saya sih jangan ambil yang ini yang di bawahnya, kau bikin sendiri di Corel nanti di model di browser mau hapus, jangan ambil yang ini saja kayak kita ambil. Ini ukurannya saja. Nah, setelah itu kita ambil ukuran, kita file, ambil kita di ekspor di file ekspor, terus kasih namanya. Kalau saya kasih namanya supaya gampang kita kalau mau cari, kan misalnya notasi, sudah ada notasi toh, ini notasi. Sudah itu kita save, pasti dia minta itu dipilih kita pilih yang kita mau jadikan metafile, sama waktu kita jadikan dena. Setelah itu kita enter. Nah, maka dia akan tersimpan. Di mana dia tersimpan? Di mana dena ini berada, di situ dia tersimpan ini metafile tak. Jadi jangan cari di mana ini metafile tadi tersimpan, cari di sekitar AutoCAD tak, di dalam satu folder gitu. Dia dalam satu folder gitu, jadi ada di situ nanti
Kalau kita mau masuk di Corel, kita tinggal panggil. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Sebelum saya lanjut di Corel. Ada? Oke, kalau tidak ada, kita masuk lagi ke Corel. Saya stop lagi dulu ini. Saya masuk ke Corel ya. Saya masuk ke Corel. Nah ini. Terus di sini kita impor nih, kita panggil kembali itu notasi tadi. Kita kasih nama kan tadi ukuran notasi impor. Nah, kita kasih masuk ke denata nih. Nah, kalau di sini kita move ini ukurannya ke sini. Nih. Oh ya, saling kayak sini. Nah ini. Berarti ini denanya ini tidak pas menurutnya. Jadi kalau di sini kita ambil, kita lihat kira-kira begini. Jadi kalau saya kira-kira akan saya gini nih. Nah, tinggal kita kasih kecilkan denanya. Atau ukurannya kita mau perbesar, terserah. Nanti ini tinggal ditarik saja ukurannya ini. Baru kita masukkan lagi ke sini. Kita kira-kira nih. Berarti masih mau ditarik. Ini. Asal kalau kita tarik gambar, dia tarik di sudut, dia jangan kita tarik samping atas bawah. Tidak akan ketemu nanti nota itu tidak akan ketemu ukurannya. Kalau kita tariknya gambar itu kiri kanan atas bawah, jangan tarik di sudut. Jadi selalu tarik itu semua gambar di sudut. Kalau kita tarik atas bawah kiri kanan, tidak ketemu nanti ukuran tight baru kelihatan dia tak kelihatan gemuk atau kelihatan kurus gitu. Yang sudah jadi ini sudah ada ukurannya. Ini sudah ada ukurannya. Bisa kita paham ya? Yang ini, ada mau bertanya sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, kalau kita sudah kasih warna ini kan itu gambarnya akan terasa berat sekali, apalagi kalau komputernya. Tapi kalau kita yakin nih tidak berubah kita pilih ini, baru kita jadikan dia bitmap, convert to bitmap. Ini kalau kita convert to bitmap, ini dia jadi satu kesatuan ini gambar jadi satu kesatuan nih, dan dia menganggap objek ini cuma satu objeknya. Kalau kita convert to bitmap, tapi kalau kau tidak convert to bitmap, maka gambar ini dianggap banyak nih. Jadi ukuran ada, dena ada, kemudian warna kursi juga ada, warna meja itu ada, dia hitung satu objek itu. Tapi kalau kita convert to bitmap, maka ini semua ini dia anggap satu objek. Tapi kekurangannya lagi ketika kau convert to bitmap, tidak bisa kau edit satu-satu, tidak bisa lagi kau hapus gitu, kecuali kalau kau tinggal tambal. Misalnya saya convert to bitmap ini kan dia tanya resolusinya. Kalau dia tanya resolusi, ambil yang 300, dan ambil yang 72, pecah-pecah nanti gambar tak, ambil 300. Warna yang bagus kita ambil itu adalah CMYK, itu warnanya komplit. Kalau kita ambil RGB itu ada warna yang dia samakan, misalnya hijau ke hijau muda dia anggap sama. Kalau kita CMYK itu warna itu yang tak pilih, itu yang dia jadikan warna hasilnya. Tapi kekurangannya lagi, semakin ke bawah dia semakin tinggi filenya. Jadi misalnya CMYK kita ambil, misalnya dia jadinya 3 megabyte, mungkin di RGB cuma 2,8 megabyte. Di grayscale jadi tambah rendah, dia ke atas itu tambah kecil filenya. Sama juga ini resolusi. Jadi semakin tinggi resolusinya, semakin besar filenya. Jadi mungkin saja ini filenya bisa jadi 30 misalnya. Terus kalau kita ambil resolusi 20, misalnya dia jadinya 28 misalnya. Tapi semakin ke bawah dia, semakin pecah gambarnya kalau kita zoom. Pecah gambarnya, nanti kita coba ya, bedakan. Nanti kita coba. Tapi kalau saya ambil kan 300, cuma itu masalahnya berarti. Coba kita lihatnya bedanya. Ini. Nah, kita ambilkan dia ini. Lihat ini yang ya, saya copy dulu kalau kita mau lihat bedanya. Saya copy dulu. Jadi kalau misalnya file sudah kau yakin nih fix, satukan dengan satu convert bitmap nih. Caranya kita mau gandakan Ctrl C, Ctrl V.
ini ganda sama dengan anu. Jadi kita pilih dulu semuanya. Kita masih dulu ya. Ini kita bawa ke bawah sini. Nah, misalnya ini kita mau gandakan, kita pilih, kita kontrol C, kontrol V, sama jadi dengan dia jadikan ganda tuh. Dia gandakan gambar tak. Kontrol V lagi, digandakan lagi gambar tak nih. Tapi di sini kita mengerti dulu sebelum selanjutnya ada yang mau tanya. Tidak ada sih. Oke, kalau tidak ada, setelah itu kita pilih, kita jadikan bitmap nih. Ini misalnya ini bitmapnya. Karena berat gitu komputer tak bisa sih kita tidak jadikan bitmap, bisa. Tapi begitu nih kalau banyak misi itu gambar, kadang-kadang ini kadang-kadang AutoCAD tidak bergerak, begitu tidak bergerak untuk responding tertutup sendiri, artinya kau mengulang lagi gambar dari awal karena dia tidak punya bug. Saya tidak punya bug ya ini kalau Corel. Seperti AutoCAD itu dia simpan, kalau AutoCAD itu terhapus bisa kita ganti bugnya kita ganti DWG, dia berubah jadi CAD. Convert to bitmap, karena biasa ini kalau dia tertutupin tidak tersimpan itu apa yang kau kerja dia tidak simpan. Makanya kalau kita kerja di Corel sering-sering di save deh, karena kalau dia tertutup tiba-tiba, maka file yang kau kerja itu tidak tersimpan. Dia tersimpan pada saat aku menyimpan yang terakhir. Nah ini saya resolusikan 300 ya. Atau saya di sampingnya ini saya resolusikan, saya convert to bitmap, saya resolusikan ke 72. Terus saya ambil yang RGB. Nah kalau dia dampingkan dia ini, nah ini pecah, lihat gini tulisannya tidak kelihatan. Kalau di sampingnya ini kelihatan, bisa terbaca. Nih, ini yang 300 resolusinya, ini yang 72. Nih, bisa kita lihat deh. Bisa Bu, bisa. Bisa toh? Ya, Bu. Ya. Jadi kalau saya sih kok ambil resolusinya 300. Ini resolusinya 300 karena kalau dia resolusinya kok ambil rendah begini ini. Begitu di print gambarmu tuh tidak terbaca ukurannya begini kayak putih ya apa kotak-kotak muncul. Nih, tapi kalau di sampingnya itu kok 300 jelas nih. Dia memang pecah tapi masih bisa terbaca 300, di sebelahnya tidak. Nih kita lihat. Nah, jadi kalau kau mau gambarmu itu tidak lalot, jadikan kau bitmap. Karena kan banyak yang lagi dikerja setelah ini. Bukan cuma ini, mungkin nanti masuk tampaknya, mungkin masuk nanti tampak lagi diwarnai, terus masuk set frame-nya misalnya, masuk ke keterangannya, itu bisa saja tergantung ya komputernya. Kalau komputernya memang tinggi RAM-nya mungkin tidak masalah, tapi kalau yang RAM-nya cuma 2, nah bisa-bisa dia tertutup otomatis gini Corel tak. Makanya kalau saya sering-sering save atau jadikan convert to bitmap. Convert to bitmap. Ini dia. Convert to bitmap. Jadi pilih gambarnya semua yang kita mau convert, baru convert to bitmap. Tapi kalau kita sudah convert to bitmap, tidak bisa itu kita pecah. Tidak bisa kita pecah, dia sudah jadi satu bagian gambar begini nih, nggak bisa dipecah nih. Kalau kita mau rubah, kita tinggal timpa saja lagi. Misalnya, ini mejanya tidak bagus warnanya. Kok tinggal timpa saja, begini timpa lagi. Begitu mami tidak bisa dipecah itu kalau sudah dia sudah satu kesatuan tidak bisa. Kok tinggal timpa baru kasih warna yang kau inginkan begini. Sudah itu kalau apapun setelah itu ada yang kau edit lagi, edit mami. Sudah itu convert to bitmap lagi. Supaya tidak berat gambar Corel tak bekerja. Paham maksudku ini yang saya maksud? Ya, Bu. Iya. Gitu. Dia kalau kau sudah convert dia menjadi satu file, dia baca satu file ini. Satu objek. Oke, setelah ini kita buat kau nanti desain datarnya Sekarang kita mau coba bikin anunya, logo-logonya misalnya. Kan kadang-kadang kita mau bikin logo misalnya perumahan Bumi Permata Hijau misalnya. Misalnya kayak gitu. Jadi kita coba masuk dulu di logonya. Jadi bentuk logo itu bisa saja kita buat macam-macam deh, misalnya. Ini kotak. Kita mau modifikasi dengan lingkaran. Ini. Jadi kalau kita bikin lingkaran itu finish supaya dia tidak lonjong. Ini dia tidak lonjong begini.
Tapi kalau kita tindis kontrol itu dia akan kotak, bundarnya itu bundar full nih. Tapi kalau kau tidak tindis kontrol, dia akan lonjong kiri, lonjong kanan. Kecuali kalau memang kita mau buat lonjong, masalah ini. Gitu. Jadi kalau kau membuat dia full sama dengan kotak. Kalau kita mau bikin dia kotaknya sama sisi semua, tindis kontrol. Nih. Sama sisi semua, tapi kalau kita tidak tindis kontrol, dia bisa lonjong, memanjang. Paham? Sampai di sini dulu yang kontrol. Iya, Bu. Bisa? Oke. Sekarang ini bisa kita model. Contoh ini. Kita mau jadikan 1/4 lingkar. Ada di atasnya tombol itu. Ini. Ya, bisa toh? Dia bentuknya 1/4 hilang. Kalau kita mau hilangkan lagi, kita klik saja yang di derajatnya. Lihat di derajatnya. Kalau saya klik derajatnya semakin membuka ini bentuk kurvanya, kita bisa lihat. Ya, Bu. Di sampingnya kita lihat ini, kalau kita mau bikin kurvanya ini, dia bentuk lagi. Nih. Nah, sama juga ini. Ini bisa dilengkungkan ujungnya. Ini. Dia tanya nanti berapa lengkungannya. Sama dengan fillet dan jam. Kalau dia target itu dia fillet dengan jam. Nah, misalnya 5 misalnya. Tuh, lengkung. Perintahnya sama dengan fillet dengan jam. Satunya mili, senti ya. Kalau kita menggambar senti saja ini senti. Fillet atau jam ini. Nah, jadi kalau kita pilih itu modelnya ini, muncul gitu di atasnya deh. Ini. Fokus samping-samping gitu muncul ini. Kita mau lagi lengkungkan dia, masih kurang sih 5. Tuh, lengkung. Jadi model dasar ini danta. Begitu kita klik itu objek akan muncul di atasnya nih. Perintahnya kau bisa coba nih. Karena memang di Quora itu banyak sekali perintahnya. Karena dia kan untuk membuat desain jadi terlalu banyak sekali. Kalau di AutoCAD itu banyak juga, cuma di AutoCAD kan gampang dikenali perintahnya karena dia cuma bisa pakai keyword. Ini kan tidak. Terus kita lihat. Jadi begitu kita bikin objeknya ada gitu dia perintahnya seperti segi banyak ini kita tinggal ganti saja di sini angkanya mungkin 9 atau mungkin di sini 20 ini atau mungkin di sini 3 misalnya nih 5 ya. Jadi ambil muka bentuk-bentukan di sini akan muncul di atasnya itu bagaimana mau modifikasi benda tersebut. Ini contoh sampai segi 5. Nah, di atasnya ini muncul juga samping-samping itu ada di situ. Mau jadinya ganti segi 8 ganti 8 maka dia jadi segi 8. Mau ganti lagi 6 maka dia segi 6. Nah, jadi jangan lagi munculnya ini cuma segi 5 tapi bisa jadi dimodifikasi di sampingnya. Jadi di samping-sampingnya ada di perintah samping. Kau coba-coba saja. Angkanya ini kira-kira bagaimana ini spiral juga ini. Ini kan bisa diganti nih. Diganti juga berapa tebalnya. Jadi beda-beda beda-beda perintah yang dia tampilkan deh. Jadi kau bisa coba toh. Di sini dimodifikasi bentuknya jadi bentuk kotak, ada bentuk lingkaran, elips. Di sini ada poligon, star, spiral. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Tugas nanti di rumah mau buat sesuai logonya. Misalnya kau bikinkan perumahan Indah atau perumahan Sheila misalnya. Anggap perumahan ini kau bikin, kau mau pasarkan ke orang. Nah, kau bikin kan bisa ada logo-logonya itu. Nah, sekarang kita bikin lingkaran misalnya. Nah, sekarang ini lingkaran, kadang-kadang kita mau kasihkan gambar dalamnya bisa. Jadi misalnya ini gambar, ini gambar kita mau kasih dia misalnya perumahan asri. Kita mau tampilkan gambar-gambar JPEG. Misalnya ada di situ gambar daun. Nah, kita bisa ambil nih file, kita ambil import, cari JPEG-mu yang kau mau jadikan isinya itu lingkaran. Misal ini saya ambil contoh. Terserah bisa juga material, bisa juga berupa JPEG gambar. Misalnya gambar apa di sini kurang gambarnya bela. Misalnya ada gambar gunung atau gambar sawah misalnya bisa kau ambil. Jadi ini contoh gambar karena sama bisa diambil JPEG. Jadi kita ambil JPEG-nya,
misalnya di JPEG. JPEG ini kan ada saya kasihkan ke JPEG kemarin, itu cuma JPEG itu material ya. Di sini bisa kau ambilkan bentuk daun. Jadi ini contoh gini, misalnya ini misalnya ini import ini, atau saya cari di internet dulu, coba saya cari di internet ya. Misalnya kalau kita mau ambil dia gambar-gambar pemandangan, bisa juga kita masukkan di situ, misalnya tanaman. Jadi tergantung tema yang kamu ambil ya. Misalnya kamu ambil tentang green, maka kamu masukkan green. Oh, temanya tentang kartun, kan ada juga itu perumahan di Jakarta itu tentang kartun. Nah, bisa juga tentang kartun. Nah, misalnya rumput, terserah kita mau masukkan gambarnya yang mana. Bisa juga gambar mau gambar 3 dimensi yang kau bikin itu kau jadikan juga isinya bisa. Misalnya ini ya, saya coba masukkan di Corel. Jadi di Corel itu file, import, file, import, download. Ada saya download tadi itu gambar mana? Mana gambar tadi ini? Jadi bisa juga saya save. Kayak kita cari saya di internet, atau bisa juga 3 dimensi yang kau jadikan. Mana nih save-nya? Save. Import download. Nah, ini misalnya tuh kita mau bikin perumahan, terserah kita mau bikin berupa JPEG begini, mau juga berupa material, yang penting dia ekstensinya JPEG. Ini gambar kita mau masukkan ke dalam lingkaran. Jadi caranya kita pilih ini, baru kita bitmap, ambil di efek, baru ambil di objek, baru ambil power clip, masukkan ke sini, itu dia masuk. Jadi kita bisa masukkan gambar dibentukkan kayak tadi, dan kita bisa rubah ke bentuk. Jadi kau bikin dulu bentuknya, misalnya kayak begini, terus kau masukkan ini gambar ke sini, jangan mengikuti bentuk yang kita mau. Pilih gambarnya per objek, baru kita power clip kan ke sini. Nih. Bisa deh. Atau dia mau bertanya? Bu, caranya yang pertama yang untuk memasukkan gambar buka objek. Oh iya. Jadi caranya itu kau harus fixkan dulu modelnya ini. Karena kalau sudah masuk nih gambarnya tidak bisa diputar. Misalnya kau mau putar dia menjadi gini modelnya, misal ya. Gini. Gini. Maka harus fix dulu bentuknya. Kalau kita masukkan, baru kita pilih objeknya, baru kita masuk di efek, bukan efek objek ya, objek. Ada namanya power clip, place to insert frame, masuk nih. Kira-kira kayak begitu bentuknya. Kalau kita mau masukkan gambar di dalam bentuknya, bolehkah juga bukan gambar? Boleh juga, cuma bentukan. Misalnya ini kita mau merubah jadi A misalnya, ini kan bisa juga kita jadikan ini logota, ini bentuknya begini, kayak bentuk A, kan bisa juga begini. Jadi tidak selamanya itu dia harus diisi dengan gambar, saja juga polos begini. Nah, terus kita mau bisa modifikasi, misalnya kita ambil segitiga, ambil lingkaran misalnya ini shape. Nah, terus kita mau diambil bagian dari, misalnya ini bentuknya kayak begini, tapi kita mau ambil dia bentuknya perpotongannya misalnya. Jadi model dulu logomu, baru kau masukkan gambar. Kalau kita mau masukkan gambar, contoh ini mana itu settingnya di objek
namanya shaping. Nah, shaping ini kita well, betul? Ini. Jadi dia ambil perpotongannya. Ini. Kalau kita ambil objek, baru shaping. Ada namanya well. Maka dia modelnya kayak begini. Dia akan menggabungkan dua benda menjadi satu benda. Jadi bisa juga tiga benda kalau kita mau. Misalnya lagi benda begini, toh benda menggabungkan benda. Misalnya ada bendanya ini atau ini poligon misalnya. Ini. Misalnya. Terus kita mau ambil, kita menggabungkannya menjadi satu gabung ini. Terus pilih di objek. Ada namanya shaping well. Lihat modelnya. Jadi dia siluetnya diambil siluetnya. Paham Ki? Jadi ada dia namanya objek shaping. Ini shaping. Well itu menggabungkan tiga objek. Terus yang luarnya dia bikin, yang di dalamnya dia hapus. Paham Ki maksudku? Ya. Nah, ini dihapus. Jadi kau pilih ini, dia well ya, perintahnya well. Terus ada objek shaping. Kalau well itu dia menggabungkan objek ini. Di tengahnya dia hapus. Iya Bu. Terserah kontek mau gimana nanti, terserah. Terus kalau dia objek, kemudian dia shaping, ada namanya lagi trim. Nah, trim ini begini. Objek yang satunya yang ditampilkan, yang satunya tidak. Itu trim. Jadi kalau dia well itu tengahnya hilang. Kalau trim satu objek yang hilang, satu objek ada. Kalau dia trim, nanti gampang jika coba kalau di rumahmu ini. Kalau ingin ambil lagi ini objek shaping intersection. Perpotongan yang diambil intersectionnya ini dia. Nih. Kadang-kadang kalau kita mau ambil bentuknya ini. Ininya diambil ya, intersection ini. Intersectionnya, perpotongannya. Yang lain dia hilangkan, jadi bentuk perpotongannya yang diambil ini. Intersection. Kalau kita mau ambil bintang, misalnya bintang, maka intersection ini, intersection, object, shaping, ini, kemudian objek shaping intersection, maka ini yang diambil. Apa ini tidak berpotong gitu, lihat. Terus ini berpotongan ini, terus kita ambil group shaping intersect. Ini diambil ini. Ininya yang dia ciptakan adalah perpotongan kedua objek. Paham ke bedanya? Jadi kau coba saja di rumahmu nanti, karena banyak sekali ini perintahnya kalau korek. Tergantung kita mau pakai yang mana. Terus kalau kita pilih lagi ini, kita ambil bitmap, objek, kemudian kita ambil dia plus minus. Nah ini yang ditampilkan. Kau coba misal aja deh. Paham maksudku? Ini kemudian kita ambil objek, kita dia shaping well. Begini modelnya. Paham maksudku? Nah sekarang bagaimana kalau kita memasukkan objek? Kalau kita memasukkan objek, harusnya ini objeknya harus lebih besar, dia jangan kecil begini. Kalau kecil begini, maka tidak full dia kasih masuk di dalam bentuknya begini modelnya, ada yang kosong. Jadi kalau kita mau dia full, kasih besar gini, sebesar objek tak ini. Kalau bisa lebih besar sedikit. Jadi kalau kita masukkan ini gambar, maka dia akan full. Efek, bitmap, objek, power clip, masuk ke sini. Tuh, full. Tapi kalau dia kecil bentuknya ini gambar tak, maka nanti gambar bentuk yang kita buat itu tidak full di JPEG masuk di dalamnya. Kayak begini, ada yang kosong di bawahnya kan tidak bagus kelihatannya tuh. Jelek kelihatannya. Jadi kalau kita mau
bisa kasih dia besar. Masih besar dia sedikit, jangan juga besar sekali. Kalau besar sekali nanti daunnya jadi kelihatan atau rumputnya jadi. Jadi kalau bisa lebih besar sedikit dari ini, jangan terlalu besar sekali juga. Ini baru kita ambil dia, cek, kemudian masukkan ke sini. Sampai sini ada kita mau tanya? Ada? Nah, sekarang ada juga bentuk yang bisa membuat gradasi benda. Contoh, ini poligon, ini yang saya contoh, ini poligon, star, kompleks, grafik, ini apa di bentuk-bentuk dasar kita. Nah, sekarang kita mau bikinkan dia bentuknya itu gradasi, kayak S-band kayaknya nih. Kalau saya bikinkan dia kotaknya begini, ini juga bisa jadi bentuk ini kotak. Terus kita mau ambil dia gradasi ke ini. Maka kita bikinkan dia, pilih ini, jadi kasih ya, siapa tahu ada yang bikin bentuknya kayak gini. Terus dia pilih ke ini nih, ada namanya blend. Jadi kita pilih dari sini ke sini. Tuh, dia bikin gradasi bentuk dari segi 5 menjadi segi 4. Nah, ini blend, gradasi bentuknya. Bisa. Jadi ada juga gradasi bentuk. Jadi siapa tahu ada mau bikinkan gradasi bentuk dari ini. Kalau kita kasih dekat maka gradasinya juga kalau kita kasih dekat maka gradasinya yang terbentuk juga sedikit. Itu ini berubah dari ini lingkaran. Jadi gradasi bentuk dari, berarti kita ambil blend. Coba beda yang kita intersection, kita objek kemudian shaping. Oh, ini nggak bisa kita shaping. Coba beda kita shaping ya. Dia coba pilih boundary itu di luarnya saja nih. Boundary itu di luarnya saja diambil nih, siluetnya. Jadi kalau kita ambil ini namanya boundary itu luarnya jadi ambil, bentuk luarnya jadi. Itu tadi jadi beberapa objek yang bisa kau buat di sini. Jadi ada namanya blend itu menghubungkan dua bentuk, jadi bentuk itu dia gradasi dari lingkaran menjadi ke atau segi 6 atau lonjong itu. Kemudian kita bisa ambil siluetnya, terus ada juga namanya ini blend, ada namanya distort itu distorsi, jadi bentuknya lingkaran bisa saja jadi bentuknya kayak kupu-kupu. Ya ini kalau kita distort dia, distorsi lagi bentuknya. Nah, jadi bentuk distorsi itu kan ini distorsi itu merubah bentuk dasar menjadi bentuk abstrak. Distorsi kita bikin coba segi 4 awalnya begini, kemudian kita distorsi dia. Distorsinya itu kita hapus dulu ya, ini distorsi. Nah, ini distorsi, bentuknya jadi aneh. Nah, semakin aneh dia, sebelumnya tarik dia semakin aneh bentuknya nih. Hampir sama tadi lingkaran dengan segini tuh distorsi. Nah, jadi dia bentuknya abstrak. Ini. Dan abstrak itu bisa saja berubah menjadi, bisa saja bentuknya bisa menjadi abstrak, bisa saja bentuknya menjadi menyerupai. Contoh, kalau kita distort ini, nah dia kayak bintang, jadi bintang. Atau jadi kayak burung dari atas, burung walet misalnya. Ini juga ada burung walet kayak. Ini juga bisa jadi rumput. Kalau kita putar ini, dia akan jadi rumput. Nah, saya putar ini ya. Tunggu dulu ya. Sudah putar dia. Ini, kita rotasi.
kasih media, kasih tebal bawahnya, maka dia kayak rumput nih, sorry, terlalu besar. Kita kasih begini, kita kasih lagi segini. Nah ini kan kayak rumput toh. Ya kita kalau bikin bentuknya abstrak bisa saja juga abstrak. Baru kita kasihkan lingkaran di sini bawahnya bisa jadi mahkota lagi. Sorry. Mungkin perumahan mahkota indah misalnya. Ya. Nah, kasih di sini bawahnya. Kasih nama di bawahnya di sini, perumahan mahkota indah atau perumahan hijau. Itu jadi bisa juga bentuk abstrak itu bisa dijadikan simbol dari perumahan tak. Karena biasanya kan perumahan sebagai simbol, terserah kita mau jadikan kayak bagaimana. Kan tadinya bentuknya cuma jadi bisa jadikan begini tuh. Perumahan mahkota indah misalnya. Kalau kita mulai berubah bentuknya, kan kita bisa rubah begini, kita putar kiri, terus kita jadi. Nah, terserah. Ini dia kayak pot, jadinya kayak pot. Oke, sampai sini ada bertanya untuk ini. Nih. Sampai di sini di store ada mau bertanya. Jadi bisa juga satu, bisa kau gabungkan dua benda segitiga dengan segi empat. Kau pakaikan trim, well, tadi intersect, bounding bisa. Atau kau bikin logomu itu dari blend, gradasi antara dua bentuk menjadi satu bentuk yang unik juga. Bisa juga itu logomu kau buat dalam bentuk dari distorsi. Ini bisa. Ini distorsi. Dia di sini distort. Sekarang kalau kita mau berikan dia efek shadow itu ini bayangan. Kita lihat ini bayangan terjadi. Ini kalau kita ambil ini bayangannya. Ini. Dia ada efek bayangan pada logota itu shadow. Ini shadow. Drop shadow. Nih. Drop shadow. Jadi kau drop dia kemana yang kau bikin bayangan. Dan bayangan ini bisa diwarnai juga warnanya. Misalnya kita kasih warnanya kuning, abu-abu yang kuning, itu bisa. Drop shadow. Nih, drop shadow. Jadi kita tinggal tarik saja ini, kita mau drop shadownya itu sebagaimana. Atau dia ke bawah shadownya, bisa juga. Atau dia ke samping. Semakin jauh kita tarik dia, maka dia ini. Nah ini dia drop shadow. Dan bisa diganti warnanya, misalnya kita warnanya apa, pink. Misalnya warnanya apa, kita pakai pink, ini merah nih. Drop shadow. Kalau kita mau drop shadow di atasnya bisa ini yang kita drop shadow. Tuh. Tergantung arahnya, kita mau arahnya ke sana ke sini. Ke atas juga bisa nih, drop shadow. Bisa kita paham sampai di sini, Dek? Ada yang menanyakan? Sekarang, bagaimana caranya kalau kita tidak mau kasih dia garis? Misalnya kita tidak mau kasih dia garis. Contoh ya, kalau kita, ini yang tadi tuh kalau kontur biar kontur terpotong ya videonya. Kalau extrude itu ini extrude, coba extrude. Mikir agak tidak susah extrude. ini enggak mi? Extrude itu Tidak aku tahu mi apa tanda bilang. Gambar dua dimensi menjadi tiga dimensi. Aku dulu fokus ke ini. Tadinya bentuknya segi empat. Kita mau bikinkan dia efek tiga dimensinya. Extrude kalau di bahasa AutoCAD itu extrude tiga dimensi. Ya AutoCAD. Jangan. Extrude ini. Extrude. Tunggu dulu. Memberikan efek tiga dimensi pada gambar tak. Extrude. Bisa sampai sini kita ngerti? Tidak.
Ibu tahu ulang dulu, Ada Bu. Yang dari sini kenapa? tadi yang kotak-kotaknya, Bu. Extrude. Iya, Bu, ya. Jadi extrude itu untuk menampilkan gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Contoh ini segi 4. Kita bentuk segi 4 baru kita pilih extrude. Ini extrude. Extrude itu kita tarik nih. Mana extrude? Ini extrude. Kita tarik nih ke belakang. Nah, ini dia bikin objek yang jadi apa? Menjadi 3 dimensi nih. Semakin jauh dia tarik, semakin jauh gini juga mana ini. Dekat. Extrude. Oke, sama sini Anda bertanya. Extrude. Jadi kalau kita mau efek itu ada di sini namanya drop shadow, ada namanya blend, ada namanya distort, ada namanya extrude. Extrude itu memberikan 3 dimensi. Jarang orang gunakan kalau dia kita jarang digunakan extrude. Jarang digunakan extrude. Kalau dia envelope itu untuk mengedit gambar ini. Envelope untuk mengedit permukaannya bidangnya nih. Ini. Atau kita mau bikin bentuk yang lain coba dari sini. Itu envelope. Envelope. Ada bacanya envelope ini, envelope itu. Kalau kita mau mengedit bentuk-bentuk dasarnya menjadi bentuk yang ini abstrak yang tidak ada di blend. Itu envelope. Kalau ini membuat kayak offset. Dia kayak offset gambar nanti kayak offset. Nih, bentuknya offset. Seperti kalau kita bikin di AutoCAD offset. Kontur. Jarang juga digunakan kalau offset. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang biasa itu ini blend, kontur. Ini juga jarang pakai ini. Kalau saya sih jarang. Extrude. Oke, sampai sini Anda mau tanya dulu sampai selanjut. Oke, kalau tidak ada, sekarang bagaimana caranya kita mau tampilkan dia kita mau buat dia tidak ada garis pinggirnya. Ini kan ada garis pinggirnya, tapi kita menghilangkan garis pinggirnya. Nah, kita mau hilangkan garis pinggirnya misalnya. Nah, caranya adalah kalau kita mau pindahkan gambar, kita pakai saja panah bawah, panah atas ya. Ini panah bawah, bisa panah atas. Nah, sekarang kalau bagaimana cara kita mau menghilangkan garisnya ini? Kan ini ada garisnya. Caranya adalah kita masuk di masih ada ini perintahnya tidak muncul ini. Ini kita klik baru outline. Ini set outline. Jadi bisa kita hilangkan ini outline-nya non. Iya, Ada di bawah yang gambar kayak gambar pipet. Atau kalau di AutoCAD biasanya dia khusus dengan apa nih di bawahnya di store, kontur, color airdrop itu biasanya ada di situ di bawahnya lagi. Nah itu. Nah, kalau kita mau hilangkan dia, ambil ini yang bentuknya kayak pipet ini. Nanti dia muncul di atasnya. Nah, kita mau kasih hilang atau kita mau kasih tebal nih. Atau kita mau kasih sedang. Pipet. Misalnya. Pipet. Ada tuh. Terus kita mau berikan efek putus-putus juga bisa ini. Sini kayaknya ini. Ada di sini modelnya. Iya, oke. Sekian, terima kasih. Outline, kemudian set outline. Set outline. Ini kita bisa ganti ininya, tapi bisa jadi ganti nih
kita mau kasih putus-putus juga bisa. Tunggu di mana ini. Biasanya dia muncul di sini. Bentar ya. Oh, bisa kamu dekat di sini. Ini kayaknya sampingnya. Bisa. Bentar masuk di mana aku sebentar lagi. Nanduk juga. Ya, itu di sini kan. Ini bagus kamera. Dia Masalahnya tak kalah dari awal ini, mau lagi diedit, mau buka langsung kelamaan. Mana sebentar dekatkan ke. Maksudku tuh ini videonya itu besar Iya, kita mau bilang MB-nya aja, nanti ganti susah sini. dikasih pindah ke Oh. HP satu ke HP lain kayak gitu. gimana diganti? Karena 46 menit Nanti, nih. nanti. Nampak dulu sebentar Udah saya cari dulu. Awah, Sekarang kita mau kasihkan Kasih kembali ke tulisan. gantung bulan. nah ngaruh. Nggak Jadi mati kita tuh mau kasih video. tulisan, kita arahkan ke gambar teh ini. Kalau dia bentuknya kayak ada garisnya, kalau dia masih bentuknya begini, berarti belum bisa kita kasih tulisan. Tapi kalau kita dekatkan dia baru bentuknya dia sudah berbentuk kurva. Ini bisa kita ketik nih. Dia mengikuti nih bentuknya logosa. Jadi caranya itu kita dekatkan dia kita ambil A ini A, terus kita dekatkan di yang kita mau kasihkan tulisan nih. Ketik nih perumahan, terus belum nih. Nah, dan hurufnya menjadi 6. Kemudian kita pilih di sini. Nih, kalau dia bentuknya A begini, A kuadran, kita coba. Nah, perumahan indah misalnya. Indah. Nih. Sama kalau kita mau juga kontrol B, kita mau dia tulisannya. Terus kalau kita mau pilih tulisannya ada di sini. Modelnya. Kita mau mirror bisa. Kita masukkan juga bisa. Ini. Kita bisa lihat ini tulisannya. Kita ganti warnanya merah. Bisa kita lihat ini tulisannya dek. Bisa Bu. Ada yang tahu tentang tulisannya ini. Tulisannya juga ini bisa kita jauhkan dari garis dengan cara ini tadi kita rubah di sini di atasnya nih. Ekstensinya. Bertanya tuh. Boleh ya. Biasa Pak. Jadi kita bisa rubah di sini ekstensinya. Bapak kum laut. Amin. Ya teman-teman itu mau lagi video mana? Astaga. Bisa bikin. Tulisannya. Jadi kalau kita bisa edit ya tulisannya ini, kemudian Mem itu kalau kita mau rubah kita mirror pakai. saja ini mirror. Nih. Kita mirror. Kemudian kita bisa jauh ini coba. Apa lagi bawahnya? Tunggu dulu, dia bisa dijauhin ini dia. Kita bisa putar dia ini, tulisannya dia berputar mengikuti bentuknya septa. Ini dia bisa berputar. Jadi kita bisa letakkan dia di sisi sebelah. Nih. Terus kita bisa jauhkan dia dari dari garis. Nih. Itu kita lihat dia menjauh dari garisnya. Nih. Nah, dekat ini dia jauh nih. Kita putar lagi. Sampai sini ada bertanya.
tulisannya. Jadi kita dekatkan ini angka ke mode ke yang kita mau buat. Jadi, kita kasih nama perumahan apa? Perumahan baru kita bol. Misalnya kita mau kasih di sini, kita bol. Terus kita warna bisa juga. Kemudian kita jauhkan dari garisnya. Ini. Jadi kita bisa putar juga ini sesuai dengan bentuknya, bentuk stepnya robota. Kemudian kita jauhkan dari garis lari 0,1. Oh jauh, nggak bisa sih. Ini terlalu dekat nih. Kira-kira kayak begitu. Ada yang mau tanyakan? Oke, sampai sana bertanya deh. Oke, kalau tidak ada, ini ada ukuran, di sini ada ukuran, tapi ukuran ini saya pernah jalan saya saya gambar dari Corel. Ini nih, ada ukuran sini nih. Soalnya ada yang mau perdalam Corelnya, jadi ada ukuran juga di sini dikasih. Tapi lama kalau kita menggambar di Corel. Ini ada ukurannya nih. Nih. Tapi kan tidak skala lagi kalau kita bikin nih dari AutoCAD kita bawa ke sini, dia jadi tidak skala. Jadi kalau kita bikin dari awal. Ini kalau tidak ada, jadi tugasmu lagi minggu depan, itu kau bikinkan logo untuk perumahanmu. Terus kalau kau bisa juga bikinkan di sini di bawahnya ini bentuknya. Kalau saya ini mungkin logonya misalnya kayak begini, terus di bawahnya nanti mungkin begini juga modelannya. Karena kita mau buat kayak misalnya gini. Nah terus mungkin yang di sininya ini dijadikan keterangan di sini perumahan apa dena lantai 1 skala 1/100. Kalau saya jamu itu skalanya karena kan tidak skala ini gambar. Jadi itu saja dena lantai 1, dena lantai 2, dena lantai 3. Tapi kalau kau skalakan karena kalau kau di skala 1/100. Nanti orang ukur pakai mista. Kalau tidak skala nanti gambar saja tidak usah nanti dena lantai 1. Kita yang buatkan supaya menarik. Kalau layout nanti brosur mau di kertas A4 mau. Jadi kertas A4 ini terserah kamu modelnya memanjang kah atau potret. Jadi klik dulu bidang gambar tak, baru kita rubah ke potret atau landscape. Nah di sini Miko edit, di sini Miko susun gambar-gambarmu. Kita susun gambar tak bagaimana satu lembar ini. Satu lembar ini. Jadi brosur, misalnya ini di sini di lantai 1. Tambah 1 jam. Misalnya sini di lantai 1, di lantai 2, mungkin di sini tampaknya apa sih ada di brosur dia apa di brosur dia misalnya di brosur di lantai 1 lantai 2 tambah depan saja kondil nggak usah tambah samping atau perspektif terus di situ terus spesifikasinya dan set plan mau kurang tahu bagaimana set nanti plan yang saya tidak punya cara buat sembarang buat kasih set plan di situ ambil muka dari gambar baru tinggal tambah situ set plannya jadi seakan-akan ini bangunanmu ada set plannya jadi buat tidak set plannya karena orang mau tahu bukan set plan yang kayak gue gambar dari PA Dena baru depannya ada jalan bukan set plan di jalan utama kemudian dia masuk ke jalan ini sampai di bangunanmu itu dia minta master plan namanya sebenarnya nah, itu dia butuh jadi kau coba perhatikan di brosur apa sih yang ada di brosur kau masukkan juga di gambarmu ini tentang spesifikasinya kau bisa aja yang dari brosur yang kau nyontek terus kontak person kan biasanya kalau orang bikin brosur ada kontak personnya misalnya saya mau beli ini brosur saya mau beli ini rumah saya kan hubungi orang yang kasih saya brosur nah, makanya tulis kontak personmu di situ terserah jam kalau kau tidak mau kasih masuk nomor HP-mu
abal-abal mau kau tulis di situ, terus namamu, terus nomor HP-mu ya abal-abal saja. Ya kayak brosur yang kau bikin. Jadi kalau kita bikin brosur juga itu adalah latarnya ya. Kalau biasanya kita lihat brosur, coba lihat brosur yang kau ambil itu pasti ini latar belakang. Ini latar belakang di sini tuh. Nah, begini. Ini. Terserah mau latar belakangnya kayak apa kan sudah kemarin kita mau kau jadi JPEG, kalau dari JPEG maka kita kasihkan dia transparan, jangan lebih jelas ki latar belakangnya daripada gambarnya. Misalnya ini toh, ini kan kalau dia tumpuk begini, kau rubah menjadi back send to back sama dengan AutoCAD, klik kanan, ada namanya order back page. Nah ini warnanya gambarmu. Nah, tadinya dia di bawah, sekarang dia sudah ada di atas. Kan tidak bagus kalau begini gambar latarnya lebih jelas daripada gambarnya. Jadi kau kasih dia transparan ke ini gambarnya. Nah, kemarin kita sudah bikin transparan kemarin. Ini. Nah kasih gini transparannya, jangan lebih jelas ke ini atau kasih dia 70. Nah, bisa juga begini, kau bikinkan transparan. Atau bisa juga transparan itu adalah gambar 3 dimensi. Terserah bagaimana yang kau bagus lihat. Jadi saya mau lihat juga kau bagaimana desain di brosurnya. Nah gini. Jadi kalau misalnya gambarnya dia berada di belakang, send to back saja klik baru ada send from atau send ini order, ada send from back, ada send to back. Kau tinggal klik saja ini, dia akan maju dan mundur gitu gambar. Bisa kita buat. Ayo kita tanyakan dulu. Jadi tugas yang berikutnya adalah kau buat logo perumahanmu. Ya kalau bisa ada yang buat sampai mau mulai melaut di kertas A4. Nah silakan nih mulai melaut. Karena tinggal 1 kali pertemuan selesai nih. Ayo kita tanyakan lagi deh. Untuk ini tugas tak sebentar. Ada? Tidak ada? Ya Bu. Dari yang bertanya? Ya Bu. Jadi Kenapa? format tugasnya Bu nanti kayak berupa yang di dalamnya ada dena lantai 1 lantai 2-nya, terus keterangan seperti itu Bu. Iya, harus ada juga tampaknya. Bagaimana orang mau tertarik beli kalau tidak ada tampaknya denamu. Kalau kau misalnya tidak bisa bikin tampaknya dalam SketchUp ya dalam AutoCAD mau, tapi kau warnai di AutoCAD. Karena saya tidak mengharuskan juga buat SketchUp karena saya tahu kekurangan saya kemarin tidak terlalu full dalam SketchUp. Jadi kalau ada yang bisa bikin mungkin, kalau tidak bisa bikin buat dalam 2 dimensi. Tapi tetap walaupun kau buat dalam 2 dimensi di AutoCAD itu tampakmu, tetap kau kumpul juga SketchUp-mu ya. Saya mau lihat sampai sebagaimana kalian bisa buat sih. Itu gambar, itu SketchUp dengan tutorial yang saya berikan. Kalau ada lagi yang bisa buat sampai film buat nih, kan itu mahasiswa sekarang hebat nih. Sebenarnya biar SketchUp itu tidak diajarkan, dia sudah mampu buat. Dengan cara apa dia belajar atau tidak. Karena yang semester lalu saya tidak ajarkan SketchUp, sampai sekarang dia bisa SketchUp dan hebat. Padahal di materi kemarin semester yang lalu-lalunya tidak ada SketchUp kan. Tapi begitu saya ketemu mereka di SPA, SKB, wih hebat SketchUp-nya. Katanya dari mana aku belajar? Dari tutorial Ji. Nah, jadi itu saya mau lihat gini. Jadi kita yang kembangkan materi yang diberikan. Karena memang kemarin SketchUp biasanya memang asik di dalam tutorial. Coba saya bagaimana kita bisa buat di SketchUp kita berdasarkan tutorial yang saya kasihkan. Kalau ada yang bisa belajar tutorial dia tentang render atau tentang buat film dan ternyata dia bisa buat ini tugasnya lebih bagus lagi. Jadi saya kasih nilainya pas artinya dia mau kembangkan yang saya berikan walaupun dalam tutorial tapi dia mampu belajar sendiri toh. Nah, memang kan kita biasa kalau kita mahasiswa itu kita dikasihkan di kelas, kalian yang kembangkan sendiri materi itu. Oke, pertanyaannya lagi. Jadi tugasnya yang nanti ini cuma logo. Saya minta cuma logo saja, tapi kalau ada yang bisa buat sampai membuat latar kemudian dia sertakan logo kemudian dia layout ya tidak apa-apa, tapi
tugas utamanya adalah buat logo. Logo itu tidak boleh sama dengan yang lain. Jadi kau bikin sendiri logomu, terserah kamu beri nama apa logomu, temanya apa. Jadi kalau saya sih, kalau temanya itu sesuai dengan latar backgroundnya nanti brosurmu. Misalnya latar belakangnya hijau, tentang arsitektur hijau, mungkin belakangnya harus warna-warnanya hijau, begitu maksud saya. Jadi temanya sesuai dengan latar yang dia angkat. Ada pertanyaannya lagi, jadi ada yang kita mau tanyakan? Jadi kita lagi 2 kali pertemuannya, jadi saya nanti tuh tugas finalnya adalah menggambar. Bisa kasih lagi gambar, kemudian kau buat dalam AutoCAD, kau buat dalam SketchUp, kau buat dalam Corel. Tapi saya kasih di berapa hari, langsung jadi kumpul 2 hari juga karena saya tahu banyak tugas semua tuh. Itu paling tugas. Tapi nanti saya kasihkan ke Denanya apa, tapi Denanya mungkin tidak sekomplit tugas besar, nanti kita lihat karena kan terbatas juga waktunya. Jadi kalau kau buat nanti brosur, sebaiknya itu jangan terlalu banyak kata-katanya, kata-kata kunci saja yang mau masuk ke misalnya fondasi, misalnya spesifikasi fondasi batu gunung. Yang kau lagi jelaskan selopnya, apanya fondasi batu gunung, listriknya berapa kilowatt, seperti yang kau lihat di brosur. Tambahkan juga gambar-gambar yang mendukung. Oke, sampai sini ada kita mau tanyakan? Oke, ini. Coba saya lihat dulu ya. Sambil saya absen. 15 orang yang ada di sini. Di kelas ini ada berapa orang, Kak? Ini kelas? Ada berapa kelas? Berapa orang?